Siap. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Salam. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi semuanya, silakan dulu. Terima kasih. Baik, hari ini kelihatannya segar-segar, ceria-ceria, menunjukkan bahwa hari ini Anda senang untuk mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini. Ya, karena ini saya membaca melalui Roman Luka, gigi yang sedikit keluar-keluar. Ya kan? Ya. Pertanda bahwa dari rumah itu sudah siap. Baik. Oleh karena itu sebelum kita memulai kegiatan seperti biasanya, mari kita berdoa dan saya mohon satu orang memimpin kita dalam doa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Silakan. Guru dan teman-teman, siap marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam yang telah berlalu. Hingga di pagi hari yang baru ini, kami masih menikmati indahnya hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau mengikuti pelajaran di kelas kami ini. Kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami melalui Pak Guru yang akan memberikan pelajaran bagi kami. Kiranya semuanya dapat bermanfaat bagi kehidupan masa depan kami. Semua doa dan permohonan ini ya Tuhan kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Kita mengecek kehadiran dulu, ya. Walaupun kelihatannya banyak yang ada, namun sebagaimana mestinya kita harus mengecek, mengisi daftar hadir. Agnesia Angela Kolo, Hadir. Angela Merici Nabu, Hadir. Antonius Rifan Kolo, Hadir. Daniel Kofi, Hadir. Francisca Fitriana Kolo, Hadir. Giovanni Januarius Kevi, Hadir. Herlinus Irwin Kevi, Hadir. Cornelius Randy Kofi, Hadir. Crisantus Alditaus, Hadir. Christian Karel Kolo, Hadir. Margareta Kofi, Alpa, tidak apa-apa. Maria Carmelia Siki, Hadir. Maria
Erlina Kaba, sakit. Maria Jessica Taus, Maria Christiana Sutal, Maria Mirania Taku, Maria Rafiana Ukat, Octavianus Nabu, Patricia Kofi, Rosaria Windiani Nabu, Alpa, Stefania Putri Kofi, Scholastica Nabu, Octavia Bana, Jeffrianus Nino. Baik. Hari ini ada beberapa orang yang tidak datang karena alasan ada yang sakit, ada yang tanpa izin. Tidak mengapa, namun kita yang banyak yang hadir ini tetap kita semangat di pembelajaran ya. Baik. Ini kita belajar tentang materi pokok sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat SPLDV. Ya, hari ini kita belajar tentang materi sistem persamaan linear dua variabel, disingkat SPLDV. Tentunya kita harus mengetahui kira-kira tujuan apa sehingga kita mempelajari ini. Ya, tentunya dalam hati bertanya-tanya, maksud atau tujuan apa daripada kita mempelajari sistem persamaan linear dua variabel ini. Oleh karena itu tujuannya di sini saya di sini. Ya. Ini tujuan pembelajaran ini. Peserta didik dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel melalui beberapa cara untuk penyelesaian masalah. Ini diambil dari kurikulum. Kemudian tujuan kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan metode kooperatif scaffolding diharapkan untuk siswa kalian itu mengenali dan mengingat kembali materi operasi, bilangan bulat positif dan negatif, serta menentukan nilai suatu variabel yang berkaitan dengan materi SPLDV. Kemudian yang kedua, siswa mampu menafsirkan kalimat matematika verbal serta menerjemahkannya ke dalam model matematika, khususnya ke dalam bentuk dua variabel yang berbeda. Kemudian yang ketiga, memahami. Siswa harus memahami langkah-langkah atau prosedur sistem persamaan linear dua variabel. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan konsep materi yang berkaitan dengan praktek hidup sehari-hari serta menyelesaikannya dengan metode eliminasi. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Harapan saya setelah kita mempelajari materi sistem persamaan linear dua variabel ini, 4 tujuan ini harus kita capai hari ini, ya. Sehingga pemikiran kita, konsep berpikir kita hanya mengarahkan kepada tujuan ini, keempat tujuan ini harus tercapai, ya. Oke, itu harapan daripada Pak kalian atau harapan dari kita semua. Gitu ya. Baik. 3. Itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini ya. Jadi harapan saya mengikuti penjelasan materi, simak baik-baik. Kemudian kalau ada video pembelajaran silahkan tonton secara baik. Kemudian nanti ada soal-soal yang diberikan berupa tugas kelompok atau soal apa yang diberikan perlu diselesaikan secara baik-baik supaya kemudian bisa mencapai tujuan yang tadi saya sampaikan.
Bisa ya? Bisa. Baik, sebelum itu Pak ingin mengetahui tingkat pemahaman kalian terkait materi ini. Melalui diagnosa awal ini, Pak harus mengetahui kira-kira tingkat pemahaman kamu itu seperti apa. Ada yang nanti tinggi, ada yang sedang, atau ada yang paling bawah. Supaya kemudian pemahaman kalian itu bisa terukur, ya. Kemudian juga yang pemahamannya di bawah itu yang menjadi prioritas untuk saya, untuk Pak, untuk lebih memperhatikan. Begitu ya? Ya. Ini soalnya di sini. Ini soal soal diagnostik awalnya di sini, asesmen awalnya. Jadi silahkan menjawab ini pertanyaan, kemudian nanti dikumpulkan ya. Ya. Apakah saya senang belajar materi SPLDV? Di situ Anda jawab ya atau tidak. Begitu ya. Apakah saya masih mengingat istilah variabel dan konstanta? Dapatkah saya menentukan variabel dari suatu model matematika? Apakah saya paham langkah-langkah suatu pemodelan matematika? Apakah saya mengubah kalimat verbal matematika ke dalam model matematika bervariabel 2 yang berbeda? Apakah saya mampu menyelesaikan soal cerita SPLDV dengan metode eliminasi? Ini adalah pertanyaan diagnostik awal yang Anda harus isi. Anda harus isi, kemudian diberikan kepada Pak untuk Pak tindak lanjut. Ya, silakan mengisi. Ambil kertas sendiri, kemudian perhatikan soalnya di sini, kemudian mengisi. Ya, Pak hanya kasih waktu 2 menit. 2 menit isi, kemudian saya. Silakan mengisi ini untuk mengukur tingkat pemahaman kalian. Silakan mengisi. Kalau pertanyaan seperti apakah saya senang belajar materi SPLDV? Kalau tidak senang ya silakan centang di ya. Kemudian kalau tidak silakan di yang tidak, itu terserah. Sudah tergantung dari konsep berpikir kalian semua. 2 menit saja ya. Sudah? Sudah. Kalau sudah, Pak ambil ya? Ya. Semua sudah? Sudah. Saya ambil. Kumpul saja yang dari belakang. Yang dari belakang kumpul ke depan. Saya Pak ambil ke depan. Ya. Lihat, kemudian Pak
Hmm? Baik, setelah Pak melihat ini ternyata sebagian besar juga belum paham, ya kan? Belum paham, atas kata awal ini belum paham, maka Pak mengorganisir kamu, mengatur kamu duduk dalam itu kelompok, ya? Kelompok. Silahkan berkelompok seperti biasanya. Duduk berkelompok seperti biasanya. Dalam bentuk kelompok, posisi duduk juga seperti kelompok, meja buat lingkaran. Baik, sudah. Sudah duduk dalam kelompok, aman, rileks. Baik. Pak mau sampaikan bahwa hari ini kita belajar tentang materi sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel ini dalam keseharian hidup kita, tentunya kita sudah mempraktekkan, namun kita sendiri tidak sadar. Kita sendiri tidak sadar bahwa yang kita lakukan ini apakah berkaitan dengan mata pelajaran di sekolah atau tidak. Ternyata yang kita lakukan setiap hari itu dia berhubungan. Dia berhubungan dengan materi, salah satu materi dalam mata pelajaran matematika, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Sekarang Pak mau tanya. Pernahkah kalian membeli satu pak buku tulis dengan satu lusin pensil? Pernahkah tidak sebagai anak sekolah? Pernah. Pernahkah membeli 5 pak buku tulis dengan 3 lusin pensil? Pernah? Pernah. Pasti pernah. Pernahkah kalian membeli 2 pasang baju, 3 pasang celana atau rok? Pernahkah? Pernah. Itu kita biasanya kalau kita beli seperti itu, kita hanya tanya, Aci ini berapa? Ya kan? Ya. Oh itu 200. Kita kasih uang kembali. Kita sendiri tidak tahu harga satu pak ini buku tulis itu berapa, satu lusin pensil itu berapa. Ya, itu kita sendiri tidak tahu harganya. Ya kan? Ya. Kemudian satu potong baju kita sendiri juga kita tidak tahu. Kita tidak tahu harganya berapa. Namun kita membayar. Itu adalah praktek-praktek hidup yang berkaitan dengan materi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, itu adalah pertanyaan yang saya ajukan supaya bisa membangkitkan rasa ingin tahu. Oh ternyata yang saya buat ini cocok dengan materi itu. Contohnya saja, beli kue donat 3 potong dengan lollipop 2.
Kue donat 3 potong tambah lollipop 2 buah bayarnya 10.000. Kita tidak tahu kue donat 1 potong ini berapa, ya kan? Ya. Lollipop 1 buah ini harganya berapa, ya kan? Ya. Untuk mengetahui harganya berapa, mari kita ikuti pembelajaran ini secara baik-baik, simak materinya, ya. Fokuskan perhatian Anda di sini. Semua itu akan terjawab. Permasalahan yang tadi kita bicarakan, atau kita pikirkan, atau yang pernah kita lakukan dalam keseharian hidup kita akan terjawab di sini. Ya? Ya. Baik. Saya jelaskan bahwa sistem persamaan linear 2 variabel, ini memiliki bentuk umumnya, yaitu bentuk umum AX. Ini adalah bentuk umumnya. AX tambah BY sama dengan C. AX, BY, dan C ini disebut suku. Sedangkan X dan Y disebut variabel. Sudah? Sudah. Kemudian dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel atau menyelesaikan permasalahannya, itu terdapat beberapa cara penyelesaiannya. Terdapat beberapa metode penyelesaiannya. Yaitu metode, itu salah satu metodenya, itu metode grafik, substitusi, eliminasi, gabungan. Jadi ada beberapa metode untuk menyelesaikan permasalahan dalam materi sistem persamaan linear 2 variabel. Itu metode yang pertama itu bisa kita selesaikan dengan metode grafik, kemudian metode substitusi, metode eliminasi, dan metode gabungan. Bahwa hari ini yang kita menyelesaikan itu kita fokuskan pada satu saja dulu, nanti yang lainnya pada pertemuan berikut, ya. Kita fokuskan saja dulu, nanti permasalahan dalam persamaan linear ini kita akan selesaikannya menggunakan metode eliminasi. Metode eliminasi yang artinya menghapus atau menghilangkan, ya. Menghilangkan yang mana nanti ada. Sedangkan substitusi artinya menggantikan. Bisa ya? Bisa. Dalam persamaan linear 2 variabel banyak permasalahan faktual, permasalahan hidup kita yang sering kita lakukan, yang sering bersesuaian dengan materi ini, ya, yang tadi kita bicarakan pada awal tadi. Sudah? Dan permasalahan itu seperti yang tadi beli 5 pak buku tulis, 2 lusin pensil, itu bisa kita selesaikan menggunakan metode keempat metode ini. Namun hari ini kita fokus saja pada metode eliminasi. Ya? Ya. Paham kan? Kalau belum paham, Pak, tayangkan video pembelajaran di sini biar kita nonton dulu, ya. Kita nonton, nanti setelah nonton Pak akan berikan LKPD, kemudian diikuti dengan materinya di belakang, diikuti dengan materinya, dibaca, kemudian diselesaikan dulu. Ya? Mari kita nonton video ini dengan sama perhatikan baik-baik. Kita lihat bagaimana guru mengajar, bagaimana anak menjawab. Itu kita perlu dulu, ya. Assalamualaikum
menyelesaikan masalah dengan pemodel matematika untuk menentukan nilai X dan sekaligus dapat membuat kesimpulan hasil dari penyelesaian pemodelan matematika pada SPLV dengan tepat. Pada suatu hari, Feli dan Heli bertemu di candy shop. Hai Shelly, hai Feli. Apakah kamu sudah lama di sini? Saya baru saja sampai. Sama, saya juga. Yuk kita beli makanan. Ayo. Feli dan Heli langsung segera membeli makanan di candy shop. Heli, kamu beli apa? Saya beli 3 donat dan 2 lollipop dengan harga seluruhnya 8.500. Kalau saya beli 4 donat dan 2 lollipop dengan harga seluruhnya 9.000. Kira-kira berapa ya harga masing-masing donat dan lollipop per buahnya? Iya ya, berapa ya? Sepertinya Feli dan Heli lagi kesusahan untuk mengetahui harga masing-masing donat dan lollipop per buahnya. Bagaimana kalau kita membantu mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yuk kita bahas bersama-sama. Diketahui X harga satuan donat, Y harga satuan lollipop. Feli membeli 3 donat dan 2 lollipop seharga 8.500. Sedangkan Heli membeli 4 donat dan 2 lollipop seharga 9.000. Jadi, model matematika yang dapat diperoleh persamaan pertama 3x tambah 2y sama dengan 8.500. Persamaan kedua 4x tambah 2y sama dengan 9.000. Untuk menyelesaikan masalah ini, perhatikan bahwa banyaknya lollipop yang mereka beli sama, yaitu 2 buah. Sedangkan banyaknya donat yang dibeli Feli lebih sedikit 1 buah dari yang dibeli Heli. Karena Heli mengeluarkan uang 9.000 untuk membeli semua makanan ringannya, sedangkan Feli mengeluarkan uang 8.500 lebih sedikit daripada Heli, maka dengan mudah kita dapat menyimpulkan bahwa harga donatnya adalah 500 tiap buahnya. Selanjutnya kita akan mencari harga satu lollipop dengan mensubstitusikan harga donat ke persamaan 3x tambah 2y sama dengan 8.500. Dan dapatlah Y sama dengan 3.500. Jadi nilai X dan Y yaitu X 500 rupiah, Y 3.500 rupiah. Maka harga satu donat 500 rupiah, harga satu lollipop 3.500 rupiah. Bagaimana dengan materinya? Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya ingin bertanya bagaimana caranya memodelkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang bagus ya, Ida. Anak-anak ibu semua perlu kalian ketahui model matematika adalah bentuk persamaan yang diperoleh dengan menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika. Misalnya, Ida membeli 3 buku dan 2 pensil dengan harga 10.000. Jadi, pertama kali yang harus kita lakukan jika ingin mengubah kalimat tersebut dengan kalimat matematika, kita misalkan harga satu buku dengan X dan harga satu pensil dengan Y. Maka kalimat matematikanya 3X tambah 2Y sama dengan 10.000. Apakah Ibu sudah paham? Sudah, Bu. Apakah anak Ibu sudah bisa memodelkan matematikanya dan menyelesaikan permasalahannya? Sudah, Bu. Hal yang sangat luar biasa. Untuk menguatkan pemahaman kalian, Ibu akan memberikan pekerjaan rumah melalui Google Classroom. Silakan kalian kerjakan ya. Iya, Bu. Dan jangan lupa upload sebelum ada software yang diberikan. Untuk itu, pelajaran hari ini kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat matematika. Matematika pasti bisa. Ya, itu adalah video pembelajaran materi sistem persamaan linear 2 variabel. Ya,
yang berhubungan dengan permasalahan sehari-hari, di mana ada anak yang membeli kue donat dengan lollipop, ya kan? Ya. Tadi kita nonton bersama. Saya yakin Anda simak secara baik tadi. Kemudian sekarang Pak tayangkan satu video lagi, yaitu metode penyelesaian daripada materi SPLDV ini. Tapi ini menggunakan metode eliminasi ya. Ya. Saya tayangkan satu lagi, satu contoh penyelesaian lagi ya. Nanti perhatikan baik-baik cara penyelesaian supaya menjadi dasar untuk Anda menyelesaikan NKPD-nya. Ya. Ya. Perhatikan baik-baik cara penyelesaiannya.
Action. Ya, setelah kita menonton video pembelajaran, kemudian ditambah dengan contoh penyelesaiannya menggunakan metode eliminasi, karena ada banyak metode, namun pertemuan ini kita fokus pada satu metode dulu, ya, yang lainnya nanti baru kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Ya. Setelah itu maka bagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Biasanya kalau dulu disebut LKS lembar kerja siswa, jadi dia sama. Tapi kalau yang lebih sederhana lagi ada tugas kelompok. Lebih baik itu kalau kita bilang LKPD. Jadi LKPD itu lembar kerja peserta didik. Di sini sudah ada memang petunjuk, ada nama kelompok, anggota, kemudian tujuan pembelajarannya, ada petunjuk LKPD-nya untuk kalian kerja, ada soal-soalnya di sini, kemudian diikuti dengan bahan ajarnya, ya. Ada bahan ajarnya materi di belakang, bisa contoh. Jadi kalau selesaikan ini, Action. jadi dalam LKPD ini sudah ada memang bahan ajarnya, materinya. Jadi kalau menyelesaikan ini ada kekeliruan, silahkan menyimak kembali materi di belakangnya, ya. Ya. Juga bisa bertanya pada Pak Guru, tanya teman, kemudian tanya teman di kelompok yang lain. Bisa ya? Bisa. Petunjuknya, kemudian saya siapkan lembar kerjanya di sini. Ini untuk menyelesaikan LKPD-nya, ini untuk menulis laporan jalannya diskusi. Per kelompok ya? Ya. Jangan sampai ada yang tidak aktif atau bagaimana kan ya? Sudah? Sudah. Saya baikkan untuk kelompok yang di sini. Silakan kerja, itu kelompok boleh mengatur teman-teman. Bagi siapa yang nanti presentasi atau siapa yang ini, ya silakan dibagi peran. Ya, siapa yang menulis laporan, silakan. Itu kelompok mengatur sendiri. Silakan baca. Ini soalnya di sini tuh. Dewi membeli 2 kg salak dan 5 kg anggur yang dijual dengan harga 115.000. Sedangkan temannya Yanti membeli 1 kg salak dan 4 kg anggur adalah 80.000. Buatlah model matematika dari permasalahan di atas ini. Kemudian dari ilustrasi cerita di atas tuliskanlah di sini, informasi apa yang diperoleh, ubahlah informasi yang kalian peroleh ke dalam model matematika. Kemudian selesaikan model matematika yang kalian desain dengan metode eliminasi. Kemudian membuat kesimpulan berdasarkan hasil penyelesaian. Lalu presentasinya. Kalau kelompok yang agak jauh dari saya mau bertanya, kalau mau bertanya silakan bertanya, ya? Ya. Saya akan ikuti. Ditanya informasinya ini kan? Ini kan baca dari soal itu. Dewi membeli 2 kg salak dan 5 kg anggur, ya toh? Yang dijual dengan harga 115.000. Sedangkan temannya Yanti membeli 1 kg salak dan 4 kg anggur dengan harga 80.000. Ini dari cerita ini cerita, tapi nyata juga. Dari cerita ini bertanya informasi apa yang kita peroleh? Informasinya apa?
Dewi membeli 2 kilogram salak. Dia tulis di situ. Dewi membeli 2 kilogram salak. Kemudian informasi apa lagi? Beli lagi dengan 5 kilogram anggur. 5 kilogram anggur. Tadi berapa? 2 kilogram salak, kemudian 5 kilogram anggur. Dia punya harga itu 115.000. 115.000. Ini informasi pertama. Informasi kedua, Yanti membeli 1 kilogram salak dan 4 kilogram anggur. Ini harga berapa? 80. Ini informasi yang kita simak daripada permasalahan dari cerita ini. Kemudian dari informasi ini kita ubah ke pemodelan matematika. Kita ubah. Nah, kita ubah itu berarti kita harus membuat pemisalan. Pemisalan yaitu anggap saja atau katakanlah bahwa salak itu sama dengan X, kemudian anggur sama dengan Y. Nah, ini kita buat pemisalan. Sehingga kalau Dewi membeli 2 kilogram salak berarti 2X. Dewi beli lagi dengan apa? 5 kilogram anggur. Berarti dia beli lagi berarti 5Y. Dewi beli 2 kilogram salak dengan 5 kilogram anggur, itu dia membayar 115.000. Kemudian kita buat lagi yang Yanti punya. Yanti membeli 1 kilogram salak. Berarti 1X. Ya kan? 1X namun koefisien 1 ini biasanya tidak ditulis, namun kita yakin bahwa itu 1. Ya toh? Hapus saja. Kemudian Yanti beli lagi dengan 4 kilogram anggur. 4Y. Jadi Yanti membeli 1 kilogram salak dengan 4 kilogram anggur itu 80.000. Ini yang disebut model matematika. Sudah? Model matematika. Jadi dari cerita ini permasalahan ini, karena dalam permasalahan ini Dewi sendiri juga tidak tahu dengan Yanti ini 1 kilogram salak itu harganya berapa, 1 kilogram anggur harganya berapa, ya kan? Mereka langsung kasih uang saja. Dewi beli 2 kilogram salak dan 5 kilogram anggur, yang ini penjual dia bilang itu semua 115.000, Dewi langsung kasih uang, ya kan? Kita tahu berapa. Sekarang kita bisa cari tahu dia 1 kilo berapa, salak 1 kilo berapa, atau anggurnya itu 1 kilo berapa. Dari pemodelan ini. Tapi yang pertama kita harus tahu dulu ini pemodelan matematika dari soal cerita ini seperti yang ini sudah. Ini sudah 2X tambah 5Y sama dengan 115.000, kemudian X tambah 4Y sama dengan 80.000. Yang ini biasanya secara matematika disebut persamaan pertama, sedangkan yang ini persamaan kedua. Jadi dari kedua persamaan ini yang tadi dari model matematika, mereka sekarang disebut kembali persamaan. Ya toh? Ada persamaan pertama, persamaan kedua. Nah, dari kedua persamaan ini yang sekarang kita ubah lagi ke kita model matematika ini kita selesaikan dengan metodenya. Tadi Pak bilang ada metode grafis, ada metode substitusi, ada metode gabungan eliminasi dan substitusi, ada metode eliminasi. Kita hanya fokus saja selesaikan menggunakan metode eliminasi. Bisa perhatikan ya? Bisa perhatikan baik-baik. Ya kan? Metode eliminasi 2X tambah 5Y, kemudian X tambah 4Y. Ini tadi sama dengan 115.000. Kemudian ini sama dengan 80.000. Nah, metode eliminasi kita buat begini buat kalian. Ini koefisiennya 2 kita tulis sejajar yang ini. Kemudian ini koefisien 1 kita tulis di atas di sini. Kenapa kita ambil dari ini koefisien X ini? Dengan maksud supaya kita menghilangkan variabel yang X ini, ya toh? Tinggal Y saja. Kita sengaja menghilangkan variabel X supaya kita menghitung Y-nya saja, ya. X ini tadi salah, ya kan? Maka koefisiennya kita ambil di sini. Oke. Jadi 1 kali 2X
2x tambah 1 kali 5y 1 kali 115 ribu. Kemudian 2 kali x 2x. Sudah nampak ciri-cirinya pasti. 2 kali 4y 2 kali 80 100. Setelah itu kita kurang untuk menghilangkan yang tadi. Kita lihat ini ternyata koefisiennya sama, maka kita kurang 2x kurang 2x 0 ya kan? 5 kurang 5y kurang 8y 3y ya toh? Sama dengan 115 kurang 160 berapa? 45 ya toh? 45. Coba ini tadi 0 tambah 3 y tetap 3y ya toh? Sama dengan 45. Kemudian y sama dengan 45.000. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu tak? Biasa sih. Bisa kan? Bisa ya? Bisa saya tanya. Dewi membeli 2 kg salad dan 5 kg anggur yang dijual dengan harga 115.000. Ya. Kemudian temannya Yanti membeli 1 kg salad dan 4 kg anggur dengan harga 80.000 ya toh? Iya. Dari permasalahan ini kira-kira informasi apa atau berita apa yang kita dapat? Kita cermati. Informasi apa dari ini? Ya. Dewi beli 2 kg salak dan 5 kg anggur, ya toh? Itu informasi. Dewi beli 2 kg salak dan 5 kg anggur. Itu dengan harga 115.000 ya toh? Itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua, temannya Yanti beli apa? Dia beli 1 kg salad dan 4 kg anggur. Lalu dia bayar 80.000 ya toh? Hanya kemungkinan dia bingung, ini harga salad ini 1 kg berapa? Atau mangga 1 kg harganya berapa? Iya kan? Nah, dia hanya bayar saja. Tapi itu adalah informasi. Nah, dari informasi yang ini, kita harus ubah ke model matematika. Model matematika yang benar, baru kita selesaikan. Ya? Kita selesaikan. Oke, kita lihat di sini. Kita buat pemisalan dulu. Misalnya, dalam cerita itu, kalau dia beli 2 kg salad, dia beli. Kemudian Dewi beli dengan apa lagi? Dia beli dengan 5 kg anggur. Dia beli lagi, berarti dia beli tambah. 5y, ya toh? Ya. Harga 115.000. Jadi Dewi itu dia beli 2 kg anggur, 2x tambah 2 kg salad tambah 5 kg anggur sama dengan 115.000. Kita ubah ke model matematika, dia menjadi 2x tambah 5y sama dengan 115.000. Sedangkan temannya Yanti itu dia beli salad berapa kilo? 1. Berarti 1x. Karena salad itu target x ya kan? 1x. Kemudian Yanti beli dengan apa lagi? 4 kg anggur. Nah, itu dia beli tambah toh? Tambah 4 kg anggur berarti 4y sama dengan 80.000. Sudah? Nah sekarang ini Dewi dengan Yanti bingung. Ini mereka sendiri juga bingung. Ini salak 1 kg berapa atau anggur 1 kg berapa? Mereka hanya sebut saja lalu penjualnya dia bilang ini
Dewi engkau bayar 115.000, sedangkan Yanti engkau bayar 80.000, ya kan? Maka kita ini 1 kilogram berapa? Kita harus hitung ya toh? Hitung, dan kita menggunakan metode eliminasi. Ada banyak metode, namun kita tidak bisa metode eliminasi. Yang variabel mana yang kita menghitung atau mana yang kita menghitung ya kita hilangkan ya. Eliminasi kan dihilangkan. Kita ingin menghapus variabel x, maka koefisiennya kita pakai 2. Ini sudah 1 kali 2x sama 1 kali 5 1 kali 115.000 2 kali x 2x tambah 2 kali 4y 2 kali 80 160.000. Sekarang 2x dengan 2x sama ya kan? Berarti 2x kurang 2x 0. 5y kurang 8y menjadi 3y. 115.000 kurang 160.000 sama dengan berapa? 115.000. Oh, ini negatif, ya kan? 5y kurang 8y ini negatif. Sudah? Nah, 115.000 kurang 160 berapa? Negatif 45.000 ya toh? Y sama dengan kan negatif kasih tahu plus Y. Ya kan? Oke. Tinggal itu 45.000 bagi negatif 3. Y sama dengan negatif bagi negatif positif 45.000 bagi 3 berapa? 15.000 ya kan? Y ini tadi apa? Salah. Anggur. Nah, Y ini koefisiennya berapa? Koefisiennya berapa? Ini variabel Y, dia punya koefisiennya berapa? 1 ya kan? Berarti 1Y. 1Y berarti 1 kilogram anggur. Berarti 1 kilogram anggur harganya 15.000. Bisa kan? Bisa ikut ini ya? Oke. Nah. Jadi silakan paham masalahnya, kemudian buat langkah-langkahnya, langkah penyelesaiannya, buat matematika juga. Bagaimana? Sudah kan? Sudah. Jadi kalau misalkan pucuk, kalau misalkan 2 dikali 2 kali 4 y sama dengan 8 y, jadi 2 kali 8 sama 2 kali 4 sama dengan 8 y. 2 kali 4 sama dengan 160. 160. Bisa bertanya dengan kelompok yang lain juga, ya? Bagaimana dengan kelompok yang ini? Aman kan? Oh, ya. Yang bagaimana? Jadi 5 kurang. Yang bagaimana? Yang mana?
115 ini. Oh iya. Nah, ini 2x kami mau dihilangkan variabel x ya toh. Jadi 2x kurang 2x 0 ya kan? Bisa tulis, bisa tidak tulis juga. Kalau tulis juga tambah nanti. Dia tulis saja 0 tambah 5y kurang 8y. 5 ini bilang kecil, kurang 8 ini bilang besar. 5y kurang 8y berarti min 3. Dalam kurung ini. Oke. Sama dengan 115 kurang 160. 45. Min 45. Min 45. Nah, terus lanjut. Ini tadi lupa. Ini negatif ini variabelnya di mana? Negatif 3y ini harus dia di sini. Oh iya. Oh, negatif ini di sini. Oke. Ini 0 tambah negatif 3y tetap negatif 3y ya toh? Ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Negatif 3y sama dengan negatif 45. Terus di bawahnya. Negatif 3y sama dengan negatif 45. 45 ribu. Oke, lanjut. Y sama dengan ini negatif 3y sama dengan negatif 45. Y sama dengan negatif 45 per negatif 3. Bagi supaya dapat nilai y. Ya toh? Sama dengan 15. Iya. Karena negatif bagi negatif Jadi positif, ya kan? Y sama dengan 15.000. Iya. 15.000. Y ini berapa y? Koefisiennya berapa ini? Koefisiennya yang di depannya 2k, 1k atau 1 ya kah? 1 sehingga 1y sama dengan 15.000 ya toh? Berarti ini 1 y sama dengan 15.000. Y ini tadi apa? Anggur. Ya. Berarti 1 kilogram anggur sama dengan 15.000. Bisa ya? Bisa. Lanjut. Kira-kira seperti ini. Baik, sudah kah? Oke. Sudah? Kalian tolong bersama? Aman. Ya, halo. Kalau sudah selesai, berarti kita sekarang masuk pada presentasi. Ya, ingat bahwa presentasi, saya percaya bahwa itu kelas itu sudah mengatur peran. Siapa yang presentasi, siapa yang membaca dan itu laporan jalannya diskusi, siapa yang memberikan contoh nyata praktek hidup sehari-hari. Ya, oke. Nanti habis presentasi, tiap kelompok presentasi habis simpan pekerjaannya ini. Sudah? Baik. Silakan kelompok mana yang dulu silakan. Kelompok Kristina, kelompok kelompok Lini, silakan.
Iya, ya, siap. Kita yang lain perhatikan ada kelompok yang presentasi tugas mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan mereka. Kita yang lain perhatikan mereka, kemudian kita bertanya, ya, kita harus bertanya untuk mengetahui pekerjaan mereka, kemudian, kita juga bisa memperbaiki kita punya, kalau mereka punya itu benar, ya, oke, silahkan. Di kelompok ini ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami bersama. Di sini ada soalnya, Dewi membeli 2 kg salak dan 5 kg anggur yang dijual dengan harga 115.000. Sedangkan temannya Yanti membeli 1 kg salak dan 4 kg anggur dengan harga 80.000. Di sini kami mengubahnya ke dalam model matematika dari permasalahan ini. Informasi yang kami peroleh adalah Dewi membeli 2 kg salak dan 5 kg anggur seharga 115.000. Dan Yanti membeli 1 kg salak dan 4 kg anggur dengan harga 80.000. Di sini kami mengubahnya ke dalam model matematika. Misalkan salak sama dengan X, anggur sama dengan Y. Model matematikanya 2X tambah 5Y sama dengan 115.000. X tambah 4Y sama dengan 8.000. Penyelesaian model matematikanya 2X tambah 5Y sama dengan 115. Terus X tambah 4Y sama dengan 80.000. Sini kami garis palang, dan satunya di atas 1 kali 2 sama dengan 2X, 1 kali 5Y sama dengan 5Y, 1 kali 115 sama dengan 115. Terus di bawahnya 2 kali 1X sama dengan 2X, 2 kali 4Y sama dengan 8Y, terus 2 kali 80.000 sama dengan 160.000. Di sini kami membuat pengurangan, jadi 2X kurang 2X sama dengan 0, tambah 5Y kurang 8Y sama dengan min 3, dengan min 3Y, terus sama dengan 115 dikurang 140 sama dengan min 45.000. Terus jadi Y sama dengan 45.000 dibagi min 3. Jadi Y sama dengan 15.000. Kesimpulan, Y sama dengan 15.000. Berarti harga 1 kg anggur sama dengan 15.000 per kilogram. Baik. Baik, inilah hasil diskusi kami bersama. Apakah ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Masih ada saya yang menjawab, teman-teman yang akan menjawab. Kalau misalkan kami tidak bisa menjawab, masih ada Pak Guru yang akan menjelaskan. Iya, silakan. Dari kelompok Justinus, kelompok Lidi, mempersilahkan untuk bertanya, silakan. Mereka katakan kalau mereka tidak mampu menjawab, ada saya, ada Pak. Kenapa variabelnya harus X dan Y? Apakah bisa menggunakan huruf lainnya? Ulang pertanyaannya. Kenapa variabelnya harus X dan Y? Apakah bisa menggunakan huruf yang lainnya? Silakan menjawab. Ya, bisa. Menurut Diosius memang bisa. Bagaimana?
2025. Bisa tuh lagi, bisa disebut. Merupakan angka yang belum diketahui nilainya secara jelas, maka itu hanya dinamakan saja. Variabel X dan Y itu hanya diberi nama Simbol saja. ya sebagai simbol saja. Jadi Ya mungkin dari ini. ya baik, pertanyaan itu variabelnya tidak hanya X dan Y saja. Semua huruf dari A sampai Z itu bisa menjadi variabel. Nah, variabel itu menunjukkan nilai yang belum muncul. Nilainya memang ada, atau dia itu memang ada, namun belum muncul. Bagaimana memunculkan dia? Kita harus menggunakan salah satu huruf. Anggap saja bahwa dia ada, tapi dia yang huruf itu. Nah, di sini menggunakan variabel X dengan Y. Contoh saja seperti ini. Saya tanya ini Nyong, pacar kamu nama siapa? Pasti kamu jawab. Ada, tapi nama siapa? Kamu jawab, oh dia punya huruf pertamanya P. Nah, P yang dimaksud itu adalah variabel. Begitu ya? Namanya siapa? Namanya P. Ada orangnya, tapi belum dimunculkan. Dia hanya sebut saja, bilang P. Nah, P itu adalah variabel. Kira-kira begitu ya? Ya. Oke. Ya. Apakah masih ada pertanyaan lain dari kelompok lain? Kami persilakan. Pas, lanjut. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah ketua kami membacakan hasil diskusi kami, izinkanlah saya untuk membacakan laporan penyusunan berjalannya hasil diskusi kami. Sistematika penyusunan laporan hasil diskusi kami. A. Pendahuluan. Kawan-kawan dan teman-teman yang saya hormati dan hargai, belajar itu bersifat umum di sekolah, di rumah, dengan teman-teman bergaul, semua adalah hal baik. Belajar yang amat mengagumkan tidak saja belajar sendiri, namun belajar secara berkelompok lebih baik dan aktif, karena dalam belajar berkelompok, berdiskusi, menyampaikan ide secara bebas dan aktif dalam kelompok. B. Kesimpulan. Belajar berkelompok membuat kami sangat senang karena di situ kami berbagai informasi bertukar pikiran di dalam kelompok kami secara rileks dan aktif. Selain itu, kami dapat bertukar pikiran dengan anggota yang lainnya. Berdiskusi secara kelompok berjalan dengan baik lancar karena kami semua menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, metode belajar diskusi sangat baik untuk kami. C. Saran. Oleh karena itu, disarankan oleh teman-teman untuk semangat berbagai dalam kelompok dan lebih semangat lagi disarankan juga untuk Bapak Guru untuk mengajar tepat menggunakan metode diskusi kelompok. Demikian penyusunan laporan kami. Masih ada lagi? Berikan satu contoh praktek hidup sehari-hari Anda yang berkaitan dengan masalah lebih sistem bersama linear 2 variabel. Bisa kan? Ya, silakan. Yang lain perhatikan supaya kalau ada teman yang presentasi kita dengar baik-baik, kemudian mau bertanya silakan tidak bertanya. Apa yang harus kita tanyakan? Dan dalam presentasi mereka itu ada celah, ada yang membingungkan di mana, kita bisa menanyakan kepada mereka. Ya, mereka bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab, bisa ada teman yang banyak-banyak. Ya, kemudian kalau tidak bisa menjawab, masih ada lagi. Ya, silakan Kristinus berikan satu contoh
tentang praktek hidup sehari-hari Anda, kalian sebagai siswa, yang berkaitan dengan materi sistem persamaan linear dua variabel. Contoh praktek kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDP itu contohnya saya membeli 2 pak buku dan 1 mesin pensil seharga 45.000. Kalau diubah ke dalam model matematika, misalkan buku sama dengan X dan pensil sama dengan Y. Jadi 2X tambah 1Y sama dengan 45.000. Mungkin itu salah sedikit contoh yang saya berikan. Baik, terima kasih untuk kelompok ini yang sudah mempresentasikan hasil kerja mereka, penyusunan laporan mereka, kemudian mereka juga cukup mampu memberikan satu contoh praktik hidup sehari-hari yang berkaitan dengan materi SPLDP. Mari kita berikan ya, bersiap kelompok lain lagi. Oke, silakan. Yang angkat tangan yang dahulu itu yang ditulis. Silakan. Bila perlu perkenalkan nama kelompok dulu. Oke. Silakan perkenalkan nama kelompok dan Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok ANREP akan mempresentasikan hasil diskusi kami bersama. Pertama-tama, Dewi membeli 2 kg salak dan 5 kg anggur yang dijual dengan harga 150.000. Sedangkan temannya Yanti membeli 1 kg salak dan 4 kg anggur dengan harga 80.000. Hanya buatlah model matematika dengan permasalahan ini. Dewi membeli 2 kg salak dan 5 kg anggur 115.000. Yanti membeli 1 kg salak dan 4 kg anggur. Buatlah informasi ke model matematika. Misalkan salak sama dengan X, anggur sama dengan Y. Model matematika. 2X tambah 5Y sama dengan 115.000. X tambah Y sama dengan 80.000. Ini penyelesaian model matematika. 2X tambah 5Y sama dengan 115.000. X tambah 4Y sama dengan 80.000. Ya. Lanjut. Teman lain yang bisa bantu, tidak hanya dia saja. Maaf kami pergantian karena tadi saya yang tulis jadi tidak jelas. Silakan. Penyelesaian pada matematika. 2X tambah 5Y sama dengan 115.000. X tambah 4Y sama dengan 80.000. 1 kali 2 sama dengan 2X. 1 kali 5 sama dengan 5Y. 2 kali 2 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2X tambah 8Y sama dengan 160.000. Sini kan buat pengulangan. 2x kurang 2x sama dengan 0. 5y kurang 8y sama dengan min 3y. 115.000 kurang 160.000 sama dengan 45.000. Y sama dengan 45.000 kurang min 3 sama dengan 15.000. Kesimpulannya Y sama dengan 15.000.
Berarti harga 1 kilogram anggur sama dengan 15.000. Inilah hasil diskusi kami. Apakah ada kelompok yang mau bertanya? Waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, sudah. Oke, presentasi yang berikut. Yang menyusun laporannya ada. Kalau ada silakan bacakan untuk teman yang lain, kelompok yang lain bisa baca. Ada? Oh, silakan baca. Ayo jangan malu, silakan, ayo. Silakan presentasi, silakan. Sistematika penyusun laporan hasil diskusi. Pendahuluan. Kawan-kawan yang kami hargai, belajar itu bersifat umum di sekolah, di rumah, dan teman bergaul adalah hal baik. Belajar yang akan menyenangkan tidak saja belajar, namun belajar secara kelompok lebih baik dan efektif, karena di dalam belajar berkelompok, berdiskusi, menyampaikan ide secara bebas dan aktif dalam kelompok. Kesimpulan, belajar berkelompok lebih baik membuat kami sangat senang karena di situ kami berbagi informasi. Selain itu, kami dapat bertukar pikiran dalam kelompok kami serta pemikiran aktif. Selain itu, kami dapat bertukar pikiran dengan anggota kelompok lainnya, berdiskusi secara kelompok, belajar dan baik dan lancar karena kami menyampaikan pendapatan. Oleh karena itu, metode belajar diskusi sangat baik untuk kami. Oleh karena itu, disarankan untuk teman-teman untuk semangat dalam kelompok lebih semangat lagi. Disarankan juga untuk Bapak Guru untuk mengajar tetap menggunakan metode diskusi kelompok. Demikian hasil penyusun laporan kami. Sekian dan terima kasih. Bisa ada yang berikan contoh? Ada? Oh, silakan. Baik. Di sini saya hadir mewakili kelompok anggrek untuk memberikan contoh kehidupan sehari-hari. Contoh, saya membeli 2 pak buku dengan 1 lusin pensil sama dengan 45.000. 2x tambah 1y sama dengan 45.000. Inilah contoh dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Pekerjaannya di sini. Baik. Oke. Kalau begitu kan sebelum kita explain dulu ya. Supaya membangkitkan semangat, supaya presentasi itu bisa senang. Ya. Oke. Ya, Pak. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Yes. Ya. Ya, kita explain dulu ya. Menghantar kita dalam presentasi yang 2 kelompok berikutnya supaya semangat ya. Mari di depan memimpin kita sama-sama seperti biasanya. Ya, silakan. Tepuk semangat. Lagi berdiri. Tepuk semangat. Ya, silakan. Terima kasih ya. Ayo kita lanjut dengan kelompok yang berikut. Ayo, silakan. Anda tangan dulu. Silakan.
Yuk, silakan. Kami dari kelompok Melati akan mempresentasikan hasil diskusi kami bersama. Pertama, Dewi membeli 2 kg salad dan 5 kg anggur yang dijual dengan harga 115.000. Sedangkan temannya Yanti membeli 1 kg salad dan 4 kg anggur adalah 80.000. Buatlah model matematika dan permasalahan ini. Informasi yang kami peroleh adalah Dewi membeli 2 kg salad dan 5 kg anggur seharga 115.000. Sedangkan temannya Yanti membeli 1 kg salad dan 4 kg anggur dengan harga 80.000. Pengubahan informasi ke model matematika. Misalkan pengubahan informasi salad sama dengan X, anggur sama dengan Y. Model matematika 2X tambah 5Y sama dengan 115.000. X tambah 4Y sama dengan 80.000. Penyelesaian model matematika 2X tambah 5Y sama dengan 115.000. X 1X tambah 4Y sama dengan 80.000. 1 kali 2X tambah 5Y sama dengan 115.000. 2X tambah 8Y sama dengan 160.000. Di sini kami membuat menjadi kurang. 2X kurang 2X sama dengan 0. Tambah 5Y sama dengan 5Y kurang 8Y sama dengan min 3Y sama dengan 4. 115.000 kurang 160.000 sama dengan 45 mil. Y sama dengan 45.000 kali 15. Y sama dengan 15.000. Kesimpulan adalah Y sama dengan 115.000. Berarti harga 1 kg anggur sama dengan 15.000. Inilah hasil diskusi kami dari teman-teman. Ada yang bertanya, kami persilahkan. Ada yang bertanya? Ada kan? Tidak. Tidak ada lagi. Baik, terima kasih atas waktu yang disediakan memberikan kepada saya. Setelah ketua kelompok mempresentasikan hasil diskusi kami, di sini saya hadir lagi untuk membacakan laporan hasil diskusi kami. Sistematika penyusunan laporan hasil diskusi. A. Pendahuluan. Kawan-kawan dan teman-teman yang kami hormati, hal-hal belajar itu bersifat umum di sekolah, di rumah, dengan teman-teman bergaul. Semua itu adalah hal baik. Belajar yang amat menyenangkan, tidak saja belajar sendiri, namun belajar secara berkelompok, berdiskusi, menyampaikan ide secara bebas dan aktif dalam kelompok. B. Kesimpulan. Belajar berkelompok membuat kami sangat senang karena di situ kami berbagi informasi, bertukar pikiran dalam kelompok kami. Kami secara rileks dan aktif. Selain itu, kami dapat bertukar pikiran dengan anggota kelompok lain. Berdiskusi secara kelompok berjalan baik dan lancar karena kami semua menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, metode belajar diskusi sangat baik untuk kami. C. Saran. Oleh karena itu, disarankan untuk teman-teman untuk semangat berbagi dalam kelompok dan lebih semangat lagi. Disarankan juga untuk Bapak Guru untuk mengajar tetap menggunakan metode diskusi kelompok. Demikian penyusunan laporan kami. Sekian dan terima kasih.
Contoh saya menjadi 2 kap buku dan 1 pensil. Sama dengan 45.000 karena 2x tambah y sama dengan 45.000. Contoh kehidupan sehari-hari adalah, contohnya saya membeli 1 pasang baju dan 1 misi sama dengan 45 karena 2x tambah y sama dengan 45.000. Sekian dan terima kasih. Ya, kalau mau berikut lagi ya cepat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami. Kami dari kelompok Kamboja akan diskusikan hasil diskusi kami bersama. Dewi membeli 2 kg salak dan 5 kg anggur yang dijual dengan harga 115.000. Sedangkan temannya Yanti membeli 1 kg salak dan 4 kg anggur yang dijual dengan harga 80.000. Dewi membeli 2 kg salak dan 5 kg anggur dengan harga 115.000. Yanti membeli 1 kg salak dan 4 kg anggur dengan harga 80.000. Perubahan informasi ke model matematika. Misalkan, salak sama dengan X, anggur sama dengan Y. Model matematika, 2X tambah 5Y sama dengan 115. 1x tambah 4y sama dengan 80. Menjelaskan model matematika. 2x tambah 5y sama dengan 115. 1x tambah 4y sama dengan 80. Jika ingin menghitung y, maka x harus dihilangkan dengan cara eliminasi atau dihilangkan. Caranya, 2x tambah 5y sama dengan 115. 1x tambah 4y sama dengan 80. 1 kali 2x sama dengan 2x. 1 kali 5y sama dengan 5y. 1 kali 115 sama dengan 115. 2 kali 1x sama dengan 2x. 2 kali 4y sama dengan 8y. 2 kali 80 sama dengan 160. 2x kurang 2x sama dengan 0. Tambah 5y kurang 8y sama dengan min 3y sama dengan 115 kurang 160 sama dengan 45. Min 3y sama dengan 45, y sama dengan 45 bagi min 3, y sama dengan 15. Harga berarti harga 1 kilo anggur adalah 15.000 kilogram. Sudah selesai? Oke, silakan yang membacakan kelompok atau berikan laporannya atau yang menyusun yang memberikan contoh silakan. Di sini saya hadir kembali untuk membacakan hasil laporan jalannya diskusi kami. Sistematika laporan hasil diskusi. A. Pendahuluan. Kawan-kawan yang kami hargai, belajar itu bersifat umum di sekolah dan di rumah. Dengan teman harus bergaul. Semua itu adalah hal baik. Belajar yang akan menyenangkan, tidak saja belajar, namun belajar secara berkelompok lebih baik dan efektif. Karena di dalam belajar berkelompok, berdiskusi menyampaikan ide secara bebas dan aktif dalam kelompok. B. Kesimpulan. Belajar berkelompok membuat kami sangat senang
karena di situ kami berbagai informasi dan bertukar pikiran. Dalam kelompok lain, secara rileks dan aktif. Selain itu, kami dapat bertukar pikiran dengan anggota kelompok lainnya, berdiskusi secara kelompok, belajar dengan baik dan lancar, karena kami semua menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, metode belajar diskusi sangat baik untuk kami. C. Saran. Oleh karena itu, disarankan untuk teman-teman untuk semangat berbagai dalam kelompok. Lebih baik semangat lagi. Disarankan juga untuk Bapak Ibu Guru untuk mengajar tetap menggunakan metode diskusi kelompok. Demikian penyusunan laporan kami. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan membacakan contoh pembelajaran SPLDP dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, saya membeli 2 buah baju dan 1 buah celana dengan harga 125.000. Misalnya, baju sama dengan X, celana sama dengan Y. 2X tambah 1Y sama dengan 125.000. Mungkin ini dari saya. Sekian dan terima kasih. Silakan. Simpan pekerjaannya di sini. Kembali ke sana. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi ya. Baik anak-anak sekalian, rupanya hari ini kita bekerja, belajar cukup serius. Ada tugas-tugas yang saya sampaikan dalam bentuk diskusi kelompok dan KPD itu didiskusikan sampai tahap presentasi. Dari pengamatan saya ya, presentasinya ada yang baik sekali, ada juga yang baik, ya kan? Mengalami sedikit kemajuan, baik itu tampil di depan umum, di depan berbicara, kemudian ada yang bertanya, kemudian ada yang menjawab. Itu adalah salah satu sikap belajar yang harus kita kembangkan, ya, harus kita kembangkan. Kalau dalam belajar berkelompok itu kita sangat dituntut untuk kita berpikir bagaimana memecahkan masalah dengan bermodalkan pengetahuan yang kita miliki, juga pengetahuan dengan teman yang ada di dalam kelompok. Dan kita bisa bertanya dengan teman yang ada di samping itu, atau juga dalam kelompok itu tidak mampu pecahkan, bisa bertanya dengan anggota kelompok yang lain, ya, bisa bertanya. Dan tadi saya lihat bahwa pesertanya juga cukup baik, pemahamannya lumayan. Nah, itu harapan saya, mudah-mudahan tetap semangat ya. Terutama belajar secara berkelompok itu harus tetap. Jadi kelompok belajar ini jangan itu tidak, harus tetap dilanjutkan baik di sekolah maupun di rumah. Ya, di sekolah itu harus tetap belajar apa saja. Kalau ada tugas yang diberikan oleh bapak guru, ibu guru, silahkan dikerjakan secara sendiri ataupun secara berkelompok. Kalau memang tidak mengerti atau kurang paham, silahkan bertanya untuk teman atau bertanya untuk ibu guru, bapak guru. Ya, itu pesan saya. Kemudian juga inti dari pembelajaran kita hari ini, ya, intinya pembelajaran kita hari itu bagaimana kita memecahkan permasalahan sehari-hari yang kita alami, ya, permasalahan sehari-hari. Kemudian kita ubah ke dalam model matematika yang benar, Kemudian setelah kita mengubah ke dalam model matematika yang benar, kita mulai selesaikan sudah, mulai menghitung, mulai menyelesaikan sudah berdasarkan mengacu pada beberapa metode. Dan tadi kita yang pakai di sini itu kita pakai metode eliminasi, metode menghilangkan variabel yang lain dan yang lainnya nanti kita peroleh nilainya. Ya, itu kata kuncinya di situ. Jadi menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linear itu yang pertama kita harus paham soal ceritanya.
soal ceritanya itu kita harus paham informasi apanya yang harus kita simak, kita peroleh. Kemudian informasi itu kita ubah ke dalam model matematika yang bervariabel dua. Bisa variabel X dan Y. Tadi dalam presentasi ada yang bertanya, apakah variabel itu hanya X dan Y? Tidak. Semua huruf A sampai Z dijadikan variabel. Bisa saja M dan N, boleh. Bisa saja P dan Q, boleh. Ya? Jadi tidak hanya X dan Y saja ya. Oke. Baik. Itu adalah kata kunci atau kesimpulan yang harus kita ingat, kita pegang dalam menyelesaikan permasalahan kita yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi kita harus tahu informasi apa, ubah ke model matematika berdasarkan langkah-langkahnya, kemudian penyelesaiannya menggunakan salah satu metode, baik itu mau pakai grafik, mau pakai metode substitusi, atau mau pakai metode eliminasi yang tadi kita pakai, atau metode gabungan, silahkan. Ya, tapi metode yang lain nanti kita pelajari pada pertemuan yang berikut ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan ini kita melakukan tes dulu, Pak, melakukan tes pemahaman, tes pengetahuan ya. Satu nomor saja, bisa? Bisa. Satu nomor saja untuk Pak mengukur tingkat ketercapaian pemahaman atau pengetahuan Anda pada pembelajaran kita hari ini. Saya bagikan soal dulu. Untuk itu duduk seperti semula. 1 menit kembali ke posisi normal kembali. Ya, jadi saya bagikan soal tes pemahaman pengetahuan ini 1 nomor saja. Ya, silakan kerja secara sendiri, secara mandiri ya. Secara mandiri. Saya bagikan. Silakan. Kerja. Ya, silakan kerja secara sendiri. Kerja sendiri-sendiri ya.
Sudah? Sudah. Ya, 1 menit lagi. Ya, kalau yang sudah selesai boleh kumpul. Yang sudah selesai boleh kumpul. Silakan Mona, kalau selesai boleh kumpul. Satu-satu. Soalnya di sini. Soalnya taruh. Soalnya taruh. Gimana dia? Soalnya taruh. Soalnya di sini lempar belakang. Soalnya. Ini soalnya. Pekerjaannya di sini soalnya. Kalau sudah, silakan duduk. Masih ada yang belum kumpul? Ayo, kalau sudah ya. Ayo, kumpul sudah. Ini soalnya. Nomor jawabannya di sini. Sudah? Ini sudah? Soal itu. Ya, jadi baik anak-anak sekalian. Kegiatan kita ini adalah tes pemahaman, pengetahuan tentang pembelajaran kita hari ini. Apakah lewat hasil pekerjaan yang saya periksa nanti itu ya harapan saya harus mencapai tujuan pembelajaran kita ya. Tapi melalui pengamatan saya pada presentasi tadi itu cukup baik. Dan itu harapan saya juga. Kemudian kamu harus tetap belajar ya. Jadi belajar.
belajar tidak hanya di rumah saja, di sekolah saja, tapi di rumah juga belajar. Sediakan waktu untuk belajar. Jangan hanya bekerja terus, kemudian lupa belajar. Padahal kita anak sekolah itu tugas pokok, tugas utama adalah belajar. Belajar itu membaca, matematika juga membaca, kemudian menghafal rumus, mencoba rumus, kemudian permasalahan seperti yang tadi itu kita coba selesaikan dengan model SPLDV itu, ubah dia ke dalam model matematika, kemudian selesaikan menggunakan metode penyelesaian yang menurut Anda mudah, gampang, ya? Jadi belajar itu bukan berarti hanya begini, tidak berarti seperti itu. Kita belajar terus, ya? Semangat terus, sudah? Itu adalah bahasa terakhir saya, dan harapan saya kita semua yang banyak-banyak ini nanti kita hadir lengkap juga pada pertemuan yang berikutnya, ya. Jangan ada yang alfa seperti yang tadi itu 1-2 orang ya, tidak sempat ada, ya. Oke. Oleh karena itu mari kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Tadi awalnya kita mulai dengan doa, maka kita mengakhiri kegiatan ini juga dengan doa yang dipimpin oleh salah satu, saya tidak tunjuk dari kami. Silakan. Seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Siap. Salam. Ya, selamat siang semua, ya. Ya.